Di sini ada kadang kita lupa. Terkadang sebagian orang memandang kalau dia sudah punya anak soleh, maka sudah menjadi investasi yang akan terus mengalir kepada dia. Ternyata tidak. Karena di dalam hadis tersebut, dalam hadis Ibnu Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalath." Jika seorang meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya seperti sumur, mushaf yang terus dibaca, masjid dan seterusnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang terus diamalkan oleh manusia. Au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Syuf, perhatikan di sini ada tambahan yad'ulah, mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dia tidak doakan, kita tidak berani melangkahi hadis. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah. Makanya ini rugi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak-anak kita hanya kita serahkan ke pesantren saja, ke mahat saja. Kita lupa untuk mengajari mereka bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah yang akan terus mereka ulangi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan selainnya, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dalam hadis yang panjang kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin, man dalla ala hudan, falahu ajru man amila biha, la yankusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajarkan, menunjukkan kepada suatu petunjuk, kemudian diikuti oleh orang-orang, diamalkan oleh orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Perhatikan di sini, jadi kita jangan sekali-kali menyerahkan anak kita langsung ke pesantren yang mengajari Al-Fatihah. Rugi. Biarkan kita yang mengajari mereka Al-Fatihah, yang terus mereka ulangi, yang akan terus menjadi investasi kita. Atau bacaan-bacaan sholat yang terus dibaca 17 kali sehari semalam minimal. Jadi sangat rugi kita. Ini pendidikan-pendidikan seperti ini, sentuhan-sentuhan awal seperti ini, bukan cuma untuk menanamkan karakter agar anak itu mengetahui kita ini ayahnya, kita ini pemimpin yang menjadi figur utama bagi anak tersebut. Bukan, kita punya ladang pahala pada anak. Ini jangan lupa. Jangan sampai pahala jariyah dari bacaan Al-Fatihah hanya didapatkan oleh pengajar TPA di musola-musola kita. Rugi. Anak kita tidak ada yang bisa menghalangi untuk menjadi seorang alim, seorang syekh, seorang imam besar yang didoakan banyak orang. Ternyata Al-Fatihahnya adalah hasil jeripaya dari ayah yang terbata-bata membaca Al-Quran ini. Ajarkan. Dan ini juga menjadi motivasi bagi kita sebelum kita mengajari anak kita baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kita terlebih dahulu harus mempelajari Al-Fatihah dengan baik dan benar.